Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita kembali bertemu di ibadah sekolah minggu. Walaupun masih secara virtual di akun YouTube Sekolah Minggu GKPI Bengkulu, kakak harap adik-adik masih terus bersuka cita dan masih terus menonton ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Nah adik-adik boleh duduk kembali untuk mengawali ibadah kita pada minggu hari ini. Seperti biasa kita akan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Lia. Kepada Kak Lia dipersilahkan. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan Tuhan, hingga pada saat hari ini Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan, dan juga berkat-berkat yang melimpah melalui orang tua kami juga ya Bapa, dan juga berkat sukacita ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur Allah terus menemani kami. Ya Bapa Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu adik-adik. Nah adik-adik masih bersemangat kan? Kita kembali berdiri, kita akan nyanyikan pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik boleh duduk kembali, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik masih ingat nggak ya tema firman Tuhan minggu lalu? Kalau masih ingat yuk kita sebutkan bersama-sama, yaitu sukacitaku mendengar firman Tuhan. Ya adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Juli, kita nyanyikan satu pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan kepada Kak Juli, dipersilahkan. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada hari ini? Kalau sudah siap, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena pada hari ini Tuhan kami masih boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi pedoman untuk di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi satu kali lagi dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk 3 kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Baiklah adik-adik, tema kita pada minggu pagi ini yaitu berbicaralah anakmu mendengar. Nah, pada 3 zaman, hakim-hakim di periode Israel, Allah jarang berfirman. Padahal pada saat itu sudah ada Imam Eli. Mengapa? Karena kita bisa melihat sikap anak-anak Eli, entah mengapa Eli seakan-akan tidak membimbing anak-anaknya. Mereka tidak mendengarkan Allah dan membiarkan kejahatan menguasai kehidupan mereka. Pun mereka adalah para imam di kemah suci tersebut. Berbeda dengan Eli dan keluarganya yang tidak mendengarkan Allah, Samuel malah sebaliknya. Bahkan ketika Samuel tertidur, ia mendengar suara Allah dan langsung merespon suara itu. Meskipun dalam 2 panggilan pertama tersebut, ia tidak mengenali suara Allah tersebut, bahkan dia mendatangi Eli. Namun, untuk yang ketiga kalinya, Tuhan memanggil Samuel. Samuel kemudian menanggapinya. Dia menjawab, "Berbicaralah Allah, hambamu ini mendengar." Nah adik-adik, mendengar dan merespon adalah sangat penting dalam hubungan pribadi kita dan rohani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia tidak selalu memakai secara fisik, tetapi ia selalu berbicara dengan jelas juga melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Untuk menerima pesan, sapaan, pengajaran, dan penghiburan Allah, maka kita perlu memberi diri kita dan waktu untuk mendengar dan melakukan apa yang diberitahukannya kepada kita. Seperti Samuel, kita harus bersiap mengatakan, "Ini aku Tuhan." Ketika Dia memanggil kita untuk bertindak, panggilan Tuhan masih jelas sampai sekarang, di mana kita sadar bahwa Roh Kudus Allah tinggal di dalam hati kita masing-masing ya adik-adik. Waktu itu Samuel mendengarkan suara Tuhan di dalam bait suci. Akan tetapi
kita saat ini juga mendengarkan suara dan firman Tuhan di dalam Alkitab. Ketika Roh Kudus kita ada di dalam hati kita, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, Dia mengingatkan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita bersedia menanggapi dan menuruti semua perintah-perintah yang sudah kita dengar di dalam hati kita. Nah, jadi untuk anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, meskipun anak-anak sekolah minggu adalah sosok anak muda yang kecil, tetapi Tuhan berkenan memanggil dan berbicara dengan mereka. Tuhan juga meminta anak-anak sekolah minggu untuk menjadi pelayannya. Dia mau kita semakin sempurna menyerupai Tuhan kita. Oleh karena itu, adik-adik yang ada di rumah, anak sekolah minggu, perlu mendengar suara Tuhan dan harus mendengarkannya. Nah, dari mana kita mendengarkan suara Tuhan? Dari pembacaan Alkitab dan mengikuti tuntunan firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Jadi anak sekolah minggu yang mau mendengarkan dan mau melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Nah, sekian firman kakak. Shalom. Baiklah adik-adik, sebelum menutup firman kita pada hari ini, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami masih boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu yang mau mendengarkan dan mau mengikuti semua perintah Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang masih terus menonton ibadah sekolah minggu walaupun masih secara virtual. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini dan juga doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Rahel dan Kak Christine. Kepada kakak-kakak sekolah minggu dipersilahkan. Shalom adik-adik. Nah, pengumuman untuk kita yang pertama yaitu tugas warta yang akan dikirimkan paling lambat nanti jam 6 sore di grup warta sekolah minggu. Nah, yang kedua buat adik-adik yang sudah mengerjakan tugasnya tadi, boleh dikumpul paling lambat kakak tunggu hari Kamis di WA kakak Rahel atau di WA kak Juli. Nah, buat adik-adik, kita pada saat hari ini kita tetap ibadah di channel YouTube Sekolah Minggu GKPI Bengkulu. Nah, sekian pengumuman pada hari ini kakak akhiri. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah menyelesaikan tata ibadah kita dalam ibadah sekolah minggu. Sekarang kita akan menutup ibadah kita, namun pesan kakak terus adik-adik ingat dan juga adik-adik implementasikan apa yang sudah menjadi makna dari cerita firman Tuhan pada kita hari ini yang sudah disampaikan oleh Kak Juli. Nah adik-adik, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena pada hari ini Tuhan sudah memimpin kami ya Tuhan di dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu via YouTube channel sekolah minggu ya Bapa. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar dari cerita firman Tuhan dapat terus kami terapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk 1 minggu ke depannya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Setiap langkah kami ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang pimpin. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami dapat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu, baik secara virtual ataupun offline ya Bapa. Biarlah keadaan semakin membaik sehingga kami dapat bertemu teman-teman kami secara offline ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.